Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abda'u memulai siapa saya bismillahi dengan menyebut nama Allah. Warrahmani dan zat yang Maha Pengasih, wabirrahimi dan zat yang Maha Penyayang, daimi ihsani yang kekal kebaikannya. Falhamdu adapun segala puji lillahi ala bagi Allah al-qadimil awali yang maha dahulu, al-awali yang maha awal, al-akhiri yang maha akhir, al-baqi yang maha kekal bila tahawuli tanpa ada perubahan. Summa kemudian as-salatu adapun salawat wassalamu dan keselamatan saromadan selamanya ala nabi mudah-mudahan atas nabi khairiman paling baiknya orang, nabi itu paling baiknya orang ya, qad wahada yang mentauhidkan Allah, wa alihi dan sahabat nabi, washabihi dan sahabat nabi, waman dan orang-orang tabi yang mengikuti siapa man, ikut kepada siapa ini, sabila dinil haqqi kepada jalan agama yang benar, ikut kepada jalan agama yang benar, ghairu mubtadi bukan hasil buatan manusia. Jadi maksudnya itu bukan agama buat-buatan atau bukan jalan-jalannya agama yang itu hasil kreativitas manusia. Jadi sekarang agama itu tidak boleh dikreasikan. Kalau begini caranya sholat misalnya ya, sholat itu ada 5 waktu, subuh 2 rakaat, ya sudah begitu caranya, tidak usah ditambah. Oh saya kalau 2 rakaat terlalu sedikit, saya tambah menjadi 3 rakaat, tidak bisa. Itu namanya mubtadi, orang yang bikin dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Nah, ahli bid'ah itu orang yang ahli bikin, mubtadi namanya itu ya. Orang yang kreatif namanya itu mubtadi. Saya terangkan sedikit. Sedikit atau banyak ini? Banyak. Ini kadang kalau di syuting begini, saya nyuting sendiri nih. Ini pakai mikrofon saya. Ini bisa diikuti oleh banyak orang nanti. Nah, jadi kadang nggak konsentrasi ya, konsentrasi ke ini, ke YouTube kadang-kadang. Begini. Ini pengarangnya namanya ya Ahmad Marzuki, orang hebat, alim. Jadi kita Fatihah kepada beliau tadi sudah. Begini, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalian kemudian bertanya, kenapa sih kok kalau memulai sesuatu itu kok dimulai dengan bismillah? Oh mungkin kalian sudah tahu, sudah dengar macam-macam keterangan. Alhamdulillah. Salah satu keterangannya saya tambahi. Katanya hadis Nabi, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Artinya segala sesuatu yang mengandung kebaikan, makan ya baik, boleh, bukan perbuatan maksiat. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan, bukan perbuatan maksiat, perbuatan boleh. Kalau tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka itu terputus.
Terputus masuknya di sini, pahalanya terputus. Kayak begini, abtar itu dalam konteks lain disebut akta. Kayak binatang yang putus ekornya. Itu perumpamaannya gitu lah. Kayak binatang yang putus ekornya, atau orang yang putus jari jemarinya. Kira-kira orang secantik Yuyu ini, Yuyu ini orang-orang cantik semua, orang manis-manis. Kemana-mana tangannya tidak ada, jarinya putul ini, nggak ada jarinya. Kira-kira bagus nggak? Nggak bagus. Kenapa kok nggak bagus? Karena ada yang cacat. Artinya apa? Segala sesuatu yang mengandung kebaikan tadi itu, kalau tidak you mulai dengan bacaan bismillah, kata Nabi itu perbuatan itu jadi cacat. Mungkin tadi mau berangkat ke sini ada yang nggak baca bismillah, jadi dengar ini udah gemetaran. You mau pakai kerudung baca bismillah. You mau makan baca bismillah. You mau duduk baca bismillah. Dijamin kalau baca bismillah pasti yang you kerjakan pasti ringan. Oh berat, mau angkat apa, kalau apalah di dapur, angkat apa mungkin kalian ya, bantu-bantu atau ngangkat cucian ya agak berat, atau mau masak ya takut gini, mau masak itu takut ini, mau ngangkat masak mie goreng atau apa panas, takut kalau tidak baca. Coba bismillahirrahmanirrahim, diangkat enak. Mau ngangkat kopi kalian kan masih gemetaran gini, ada tamu gemetar-gemetar, tapi bismillahirrahmanirrahim, angkat, tenang, dijamin pasti tenang. Kenapa? Karena you berarti ini sudah apa? Memulai dengan nama zat Allah. Karena apa? Pertama kali Allah menulis dan menurunkan kalamnya itu, kalamnya Allah itu berupa bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dimiliki oleh orang Islam. Sekarang you sama makan, ya kalian ini sama-sama makan nasi, sama-sama tidur. Yang satu tidurnya dapat pahala, yang satu tidak. Kenapa? Oh, yang satu mungkin tidak baca bismillah, yang satu baca bismillah. Kalau kenyangnya sama-sama kenyang, namanya makan ya, makan kenyang saja. Yang satu dapat pahala gara-gara bismillah, yang satu tidak dapat pahala. Dimudahkan. Intinya kalau orang itu memulai dengan menyebut Allah, perbuatannya itu akan dimudahkan oleh Allah, dan perbuatannya itu akan sempurna ya. Perbuatannya itu menjadi sempurna. Ya cukup itu aja dulu. Yang kedua, memulai dengan falhamdulillah, mulai dengan alhamdulillah. Nah, kalau diakhiri tidak masalah, tapi di sini ulama Kiai Marzuki itu dimulai dengan alhamdulillah. Kenapa? Sama saja. Kalau perbuatan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah itu sama seperti orang yang kena penyakit juzam, sama seperti orang yang perbuatannya itu cacat. Seperti tadi itu, kalau binatang itu potong ekornya. You punya sapi bagus sapinya, tapi ternyata setelah dilihat itu ekornya tidak ada. Bagus enggak? Atau enggak? Kira-kira kalau nggak ada ekornya bagus. Ada artis cantik ya kan, tapi tidak ada jari-jarinya, habis jari-jarinya di mana? Kira-kira bagus enggak? Tidak bagus. Itu kalau nggak dimulai dengan bismillah, alhamdulillah. Sudah. Ini saya singkat saja. Yang kedua, setelah alhamdulillah, al-qadim al-awwali. Jadi alhamdulillah itu bagi Allah. Begini maksudnya ya. Alhamdulillah itu sendiri maknanya itu segala puji. Hakikat pujian itu, hakikat pujian, dasar dan ujung dari pujian itu, hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya bangga dengan apa yang kita dapat, atau kita misalnya kagum kepada apa yang kita lihat, kita jangan berhenti di kagumnya itu. Oh kita bangga kepada kita, oh alhamdulillah diberi pemahaman,
Ya kita diberi pemahaman, pengertian, bilang alhamdulillah, karena pemahaman itu hakikatnya itu diberi oleh Allah. Allah itu sangat mudah, membuat kita tidak paham, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kapan saja misalnya ya orang dibikin sakit, dibikin error, profesor, doktor, sudah alim, stroke, ya sudah, hilang semua ilmunya hilang. Atau pikun, semua ilmunya hilang. Ini kalau Allah berkehendak. Artinya apa? Sebenarnya apa yang menempel dan apa yang melekat kepada kita, apa yang melekat kepada apa yang kita lihat, hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah. Kalau itu anugerah dari Allah, ya tidak perlu kita terlalu membanggakan diri, atau kita juga nggak perlu terlalu kagum kepada orang lain. Karena itu yang menempel dan melekat kepada orang, hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Makanya kita bilang alhamdulillah, yang berhak menerima pujian hakikatnya adalah Allah. Terus kalau begitu apakah kita tidak harus bersyukur atau berbangga misalnya dengan, ya tetap bangga, yang penting tidak sombong. Kita jadi orang sempurna ya bangga, yang penting tidak sombong. Alhamdulillah. Kita jadi mahasiswa jadi begini, alhamdulillah. Itu berkat Allah. Jadi memang begini intinya ya. Intinya tauhid, kita ini berbicara tauhid. Begini. Oh ya, lanjut aja. Bila tahawuli. Jadi Allah itu yang maha qadim, akhir, dan tidak ada perubahan. Itu hakikatnya Allah. Kalau ada perubahan, pasti bukan Allah. Itu aja. Berarti dia itu makhluk. Allah itu tidak berubah, tetap kekal. Yang maha awal dan yang maha akhir. Loh, kita ini kan terlahir, berarti makhluk, pasti diciptakan. Dan pasti ada yang menciptakan. Sederhananya, you lihat ini, kira-kira ini jadi sendiri apa enggak? Enggak, pasti ada yang buat. Siapa kira-kira bikin penghapus ini? Manusia. Bikin penghapus aja ini ada yang bikin, apalagi gunung, apalagi langit, pasti ada yang bikin. Sederhananya begitu. Siapa itu? Yaitu Al-Baqi, Al-Akhir, yaitu Maha Awal, Maha Akhir, Al-Baqi, dan tidak ada perubahan. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Khairu man qad wahada. Di sini disebut orang yang paling baiknya orang yang mentauhidkan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang paling baiknya orang mentauhidkan Allah. Semoga sholawat salam ini tetap kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, dan kepada orang yang ikut kepada jalan yang benar. Artinya apa? Kita ini insya Allah dapat sholawat salam. Yang penting kita ini ikut jalan-jalannya Nabi, tidak buat-buat sendiri, tidak bikin sendiri. Artinya ikut syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini insya Allah kita ini dapat apa? Sholawat, salam, dan syafaat dari Nabi Muhammad. Karena itu sebenarnya yang paling dibutuhkan kita ini. Kalau sekarang ini sebenarnya semuanya yang tampak seolah-olah itu bagus, cantik, manis, seolah-olah itu hebat, itu semuanya hakikatnya itu adalah, ya, kalau tidak bernilai ibadah, itu hakikatnya adalah kepalsuan. Itu adalah palsu. Itu perlu dicamkan dalam-dalam bahwa pernak-pernik kehidupan itu hakikatnya adalah fata morgana, adalah kamuflase, adalah sebuah kepalsuan. Oh, enak ya seperti itu. Enak ya kalau saya di luar, enak ngekos. Saya kalau di luar bisa main HP, nonton YouTube. Tidak enak. Itu kamuflase. Itu seolah-olah saja yang enak. Kita berfoya-foya begini, ngomong yang nggak bermanfaat misalnya, seolah-olah itu enak, enjoy. Enggak bagus. Yang bagus itu hanya orang yang bertauhid, yang beribadah. Karena itu sebenarnya nanti di akhirat yang paling dibutuhkan. Iyup punya mobil hari ini, punya rumah lantai 3, lantai 4, kendaraannya bagus, wajahnya cantik, calon suaminya ganteng. Apa itu dibutuhkan? Tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan nanti adalah ya amal kita, syafaat, sujud kita kepada Allah, dan tauhid kita kepada Allah, mengikuti jalan Nabi. Karena itu kita jelek amal kita misalnya, tapi kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad, insya Allah kita selamat.
Jadi kalau kita ini bagaimana Ustadz, saya ini orangnya banyak dosanya, tidak apa-apa. Yang penting ikut apa? Ya mau bertaubat dan ikut kiai kalau di sini. Ikut Kiai Zuhri. Kiai Zuhri itu adalah orang yang mengikuti jalan agama yang benar, tidak bikin-bikin. Kiai Zuhri muridnya Kiai Zaini, kita ikut Kiai Zaini. Nanti di akhirat ya minta tolong sama Kiai Zuhri, minta tolong sama Kiai Zaini. Gitu caranya, ya. Jadi sekarang apa maksudnya di sini? Khairu man qad wahada. Nabi Muhammad itu adalah orang paling baiknya orang yang mentauhidkan Allah. Apa khairu man qad tauhid di sini? Maknanya tauhid begini ya. Jadi ini kita kadang-kadang ya, yang bikin kita ini tidak stabil punya hati, nggak stabil punya pikiran, melihat ini terpengaruh ini, lihat artis pengen jadi artis, melihat orang kaya kadang kita minder, melihat pejabat kadang-kadang kita minder, melihat orang yang miskin bodoh kita pede bersikap jumawa, kadang kita sombong. Berarti orang itu masih ada unsur syirik dalam jiwanya. Jiwanya itu belum seutuhnya menyatukan, mentauhidkan kepada Allah. Itu letak penting bedanya kita dengan orang lain. Letak pentingnya kita dengan yang non muslim. Apa bedanya Islam dengan non muslim? Apa bedanya Islam dengan Kristen, Hindu, Katolik dengan orang ateis? Satu, kita ini punya Allah. Segala sesuatu pasti kita kembalikan kepada Allah. Itu hakikatnya yang terpenting. Kalau sudah begitu apa? Ya kita jadi orang biasa-biasa yang nggak perlu minder. Ketemu kiai ulama ya kita biasa, tenang saja jiwanya. Apalagi hanya ketemu jin-jin di sini kecil-kecil. Ketemu pejabat ya kita dipuji orang ya kita tidak merasa besar hati, tidak merasa jumawa sombong. Kita pintar juga tidak sombong. Kita bodoh biasa-biasa ya tidak minder dan tidak merasa hina. Kenapa? Kita harus semuanya kembalikan kepada Allah. Itu yang terpenting. Kalau sudah orang benar tauhidnya ya. Kalau sudah benar tauhidnya ini kunci ini. Kalau sudah benar tauhidnya pasti orang itu kokoh dalam hidupnya, dia pasti teguh punya pendirian. Itu kalau tauhidnya benar. Tapi kalau masih lirik sana, lirik kanan, kiri melihat ini, ada iri kanan, masih syirik sama orang, berarti dia itu nggak bertauhid sama Allah. Kurang tauhidnya. Melihat orang kaya iri, benci, melihat ini punya sedikit, pintar sedikit, sombong, berarti dia itu tauhidnya nggak benar. Tapi kalau sudah benar tauhidnya, menyatukan kepada Allah, insya Allah itu hatinya itu kuat, kokoh dan punya pendirian. Paling tidak itu. Letak pentingnya kitab ini adalah bagaimana kita ini memiliki tauhid akidah yang benar, yang Tuhan kita hanya satukan, yaitu kepada Allah. Itu. Kalau masih tidak menyatukan kepada Allah, ya berarti tauhidnya nggak benar. Apa yang bikin orang resah, yang bikin gelisah? Karena dia itu mengandalkan pikiran. Pikiran apakah benar? Tidak bisa. Terus bagaimana, apa gunanya Ustadz punya pikiran? Ya gunanya punya pikiran ya kita ini menjalankan syariat diberi oleh Allah untuk mempertimbangkan mana yang baik, mana yang jelek, itu aja. Apa kita perlu memaksakan kehendak kemudian mengandalkan akal kita? Tidak perlu. Kalau pengen kita ini benar sukses dalam hidup, nyaman dalam hidup, kita ini hanya gampang saja. Ya Allah, tuntunlah hidup kami. Itu aja. Minta tuntunan, minta bimbingan sama Allah. Pasti dijamin orang itu pasti selamat hidupnya, pastinya nyaman. Kebutuhannya insya Allah dipenuhi, hajatnya dipenuhi oleh Allah. Tidak ada kira pusing. Itu aja yang membedakan kenapa para ulama, para kiai, orang Islam itu hebat, tenang. Kenapa? Karena dia itu punya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada apa-apa sedikit enggak usah bingung. Aduh gimana nanti lagi semester ini enggak punya uang, aduh gimana ibu saya, orang tua saya kerjanya enggak keluar gaji. Enggak perlu itu. Perlu enggak khawatir di situ? Perlu enggak kalian khawatir, ya Allah gimana nanti kiriman saya telat? Perlu enggak berkhawatir?
Kira-kira lah perlu nggak? Nggak perlu. Kalau orang masih khawatir, berarti dia itu tauhidnya, akidahnya belum betul-betul menyatu kepada Allah. Nggak perlu. Kenapa? Karena Allah pasti jamin gitu loh. Jangankan ini orang-orang baik udah bener-bener cari ilmu. Jangankan kalian sudah benar-benar cari ilmu, ini kan sudah ridha Allah. Orang cari ilmu ini, berangkatnya saja ini, ikan-ikan berdoakan, malaikat semua dedaunan ini, tanah injak, semuanya bangga dia itu dijalani kalian lewat begini. Ya Allah, katanya semut-semut berdoa, ya Allah orang ini mau, alhamdulillah saya kena lewati, katanya semut batu. Dedaunan ini berdoa karena dia itu bangganya, senangnya karena ada orang melihat mau berangkat mencari ilmu agama. Malaikat saja itu sayapnya itu dikepakkan, dalam arti sayapnya dikeluarkan begini, menghormat ini. Jadi kalau ada orang berangkat cari ilmu, sayapnya malaikat itu diangkat begini. Kalau kita semacam nunduk begini. Malaikat saja nunduk. Artinya apa? Mendoakan keselamatan, mendoakan jaminan rizkinya, keamanannya, kenyamanannya sampai dia selesai mencari ilmu. Nggak ada orang kalau benar-benar mencari ilmunya Allah, ilmu agamanya Allah, nggak ada orang yang celaka-celakaan, nggak ada. Kalaupun celaka, kalau misalnya dia mati syahid langsung masuk surga. Nah, itu artinya apa? Orang yang sudah benar jalannya kepada Allah itu pasti dijamin. Kalau sudah pasti dijamin, enggak perlu dikhawatirkan. Apa sederhana logikanya, perbandingannya? Orang yang mau curi ayam aja, you tahu pencuri ayam? You tahu para koruptor itu, pencuri uang negara itu sudah niat dari rumah ini mau jual narkoba, mau curi ayam. Dia itu dapat ayam pulang selamat, ayamnya dipanggang, dimakan, orangnya kenyang. Ini orang curi ayam saja selamat, pulang kenyang, nggak ketemu orang dia selamat, seolah-olah dia bukan pencuri. Pencuri ayam udah jelas-jelas dosa, masih ada jaminan dia selamat, nggak ketemu orangnya kenyang, dimakan enak, pesta oleh nangeco sekarang kalau ada orang khawatir cari ilmu, masih khawatir, udah cari ilmu kok khawatir rezeki, berarti dia tauhidnya masih dangkal. Oleh karena itu kalian apa tugasnya? Tugasnya kalian hanya memperbaiki niat. Ya Allah, saya di sini mau mencari ilmunya sampai Allah, ingin mencari ridhamu ya Allah. Titik. Saya mau menghilangkan kebodohan setelah saya pintar, ingin menjalankan syariat. Setelah saya menjalankan syariat, ingin mencapai ridhamu ya Allah. Titik, itu aja tugasnya orang hidup. Kalau sudah begitu, aman. Perlu khawatir. Karena gini ya, ada orang yang memang sini susah, orang tuanya susah di rumah, susah rezekinya, cari rezeki, pasti dia itu main-main mondok. Berarti main mondoknya itu bukan mencari ilmunya Allah, bukan ingin menghilangkan kebodohan, tapi mungkin dia itu ikut-ikutan, atau di sini banyak mainnya ya susah. Tapi kalau dia itu niatnya cari ilmu karena Allah, di sana itu dibuka rezekinya oleh Allah. Kok bisa dibuka? Tadi malaikat ikut berdoa, ikan ikut berdoa, mendoakan keselamatan dan jaminan terhadap kita. Jadi perlu dikhawatir? Enggak perlu. Kalau masih khawatir berarti tauhidnya lemah. Nah, jadi tidak perlu khawatir kepada hal yang pasti itu sudah dijamin oleh Allah. Yang perlu dikhawatirkan apa? Yang perlu kita khawatirkan bahwa kita ini ada jaminan enggak kita masuk surga atau neraka? Ada jaminan enggak bahwa kita ini selamat dunia dan akhirat? Belum ada jamin. Nah, itu yang perlu kita khawatir. Kan betako engkau masuk, banyak pesina masuk neraka. Nah, ya kan? Orangnya pinter tapi masuk neraka, ndak keren. Ya, yang perlu kita khawatirkan itu. Kita takut di dunia ini enggak selamat, akhirat enggak selamat. Tetapi kalau ikut sabila dinil haqqi, kepada jalan agama yang benar, tidak bikin-bikin sendiri, insya Allah selamat dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita ini diberi kekuatan akidah kepada Allah, hanya mengandalkan dan bersandar hanya kepada Allah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini selesai ya. Terima kasih. Ini saya salaman ke ini, jangan ya, enggak apa-apa, dijawab ya.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.